indeksnya sudah tembus 7.000, sudah all time high. Dan kalau kita misalnya lihat indeks IHSG ya dari 2014 sampai 2021 kan seolah-olah nggak kemana-mana. Jadi biasanya kita sudah terbiasa di dalam alam bawah sadar kita, kalau indeks ada kenaikan di atas 15%, biasanya kita akan lebih cenderung ke arah jual. Karena kita mikirnya ya udahlah indeks sudah tinggi, biasanya juga 15% naik akan turun. Jadi kita secara psikologis akan ada kurang percaya kalau misalnya indeksnya ini akan lanjut terus. Nah, cuman saya ingin coba kasih perspektif lain. Ya kan, walaupun masuk akal kita memakai perspektif indeks sudah naik banyak, yuk kita jualan dulu sih. Ya nggak salah juga sih, dari sisi praktikal sangat nggak salah. Tapi saya ingin mencoba kasih perspektif lain, karena bisa jadi pergerakan IHSG sekarang mirip seperti 2004 sampai 2008. Karena 2004, nanti saya jelasin kenapa alasannya seperti itu. Cuma saya ingin pakai sebuah quote yang biasanya nggak pernah dipakai di saat pasar bullish, Pak Bernard, yaitu be greedy when others are fearful. Ya kan, itu kan adalah quote yang paling suka dipakai kalau mereka lagi crash, kayak kemarin pandemi 2020. Orang pasti pakainya quote-nya Warren Buffett, be greedy when others are fearful, karena semua saham lagi merah. Nah, sebenarnya menurut pandangan saya, quote tersebut itu juga bisa dipakai ketika pasar itu lagi bullish. Ya kan, ketika pasar lagi bullish, quote tersebut itu bisa juga berlaku. Nah, saya izin juga mau share beberapa saya mungkin full screen dulu. Ya, silakan. Saya mau izin. Ya, oke. Nah, ini Pak Bernard, saya coba ambil sebuah indeks ya. Jadi yang di atas ini indeks S&P 500, ya kan. Yang di bawah ini adalah sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga Amerika namanya AAII. Itu adalah American Association of Individual Investor. Jadi di sana aku semua investor ratusan ribu setiap hari disurvei oleh sebuah lembaga yang kredibel, dan dikasih lihat kira-kira mereka lagi fear atau lagi greed. Nah, kalau misalnya di bawah berarti sebenarnya sentimennya semua lagi bearish. Kalau misalnya di atas ya berarti semuanya lagi pada tanda kutip nafsu lah, percaya bahwa indeks akan naik. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang S&P menggerakkan all time high-nya, malahan tanda kutip indeksnya itu lagi fear banget, ya kan. Jadi itu salah satu perspektif yang kita bisa lihat bahwa investor di global itu lagi kaku. Nah, kakunya kenapa? Kekakukan terbesar adalah yang tadi Pak Bernard bilang. Pak Bernard bilang, oh iya, suku bunga itu akan naik, dan naiknya akan banyak sekali gitu ya. Nah, itu mungkin saya bisa patahkan dalam beberapa hal. Pertama, kenaikan suku bunga. Kalau kita lihat sejarahnya pasar saham dunia, ketika suku bunga naik itu, suku bunganya tidak pernah menurunkan pasar modal. Ya kan? Yang menurunkan adalah biasanya selalu antisipasi menjelang kenaikan. Jadi misalnya waktu 2013 ya, ketika suku bunganya beneran naik, akhirnya juga pasar Amerika setelah naik, akhirnya ya tanda kutip naik terus. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa gabungkan misalnya Fed Rate Decision versus S&P 500. Pas dinaikkan malahan indeksnya rally. Tapi menjelang kenaikannya memang koreksi cukup dalam. Sama seperti bulan-bulan lalu ya, menjelang kenaikan pertama kita koreksi, habis pengumuman malah indeksnya rally. Nah, itu biasanya hal yang umum. Nah, dan kita juga tahu biasanya indeks itu koreksi besar, Pak Bernard, kalau kita ketemu sama sebuah resiko yang benar-benar tak terduga, istilahnya black swan lah kalau bahasa finance ya, yang kayak COVID. Orang nggak mungkin duga kan ada COVID, tiba-tiba COVID. Itu sebuah hal yang mungkin bisa bikin indeksnya crash. Nah, kalau kita lihat masalah The Fed, bahkan kita cek hari ini, per jam ini, per detik ini, kita lihat di Bloomberg Economy Survey, itu semua ekonom sudah survei, Pak Bernard, bahwa nanti di bulan 4 Mei nanti minimal Fed rate hike akan 50 basis point, bahkan beberapa sudah ada yang asumsi akan 75 basis point, bulan Mei 50 basis point, bulan depannya naik lagi 50 basis point. Dan itu sudah masuk ke Bloomberg Survey, alias itu bukan hal yang mengagetkan, ya semua orang sudah price in, karena kalau kita lihat ke website tertentu, kita bisa lihat di Bloomberg Terminal, angkanya sudah di atas 90%, ekonomi itu sudah tahu bahwa bulan Mei dan bulan Juni akan ada kenaikan suku bunga yang besar. Jadi menurut saya malahan nanti 4 Mei, setelah The Fed itu mengambil keputusan menaikkan suku bunga sekalipun, itu malahan indeksnya akan rally. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, saya juga sangat yakin bahwa The Fed tidak akan seagresif yang dia bilang. Alasannya simpel, karena sekarang kalau teman-teman lihat ya, level utang Amerika kan sudah hampir 40 triliun US dollar. Ya, itu level utang pemerintah Amerika Serikat. Nah, kalau teman-teman bagi dengan GDP-nya, US per GDP gitu ya, US gap per GDP itu sudah di atas 100%. Berarti kalau kita bahasa sahamnya, gap equity ratio-nya Amerika sudah di atas 100%. Nah, itu kan sudah tinggi sekali. Level ini sama persis seperti level pas Perang Dunia Kedua kemarin. Itu juga sama, levelnya di atas 100%, dan akhirnya juga The Fed-nya tidak bisa punya kekuatan buat naikin suku bunga. Dan bayangkan kalau dinaikkan secara agresif, berarti kan beban bunga Amerika akan sangat besar sekali. Sedangkan total budgetnya Joe Biden saja 6K gitu kan. Sekarang
mungkin beban bunganya sudah sekitar 600 billion. Kalau dinaikin dari let's say 0,25% ke 3%, itu naik berapa kali lipat. Beban bunganya bisa naik berapa banyak kan Pak Bernard? Bisa, masa 4K dari 6K kita bayar beban bunga obligasi pemerintah Amerika di tengah situasi geopolitik yang mana Rusia juga lagi panas, pasti kan budget mereka bisa. Jadi menurut saya cukup yakin bahwa ada kemungkinan besar pertama habis The Fed itu malah marketnya rally, terutama indeks teknologi, karena ternyata The Fed tidak seagresif kita bayangkan. Kita juga bisa lihat kan obligasi yieldnya yang 10 tahun, kalau secara teknikal nih, per kali saya lihat per 5 menit ini sudah mulai break support, alias kan harga obligasi naik, yieldnya mulai turun. Nah untuk Indonesia, nanti kita bahas lebih lanjut ya, mungkin karena Olivia kan mungkin harus jawab juga, abis ini waktunya terbatas, kita bisa bahas di belakang, tapi mungkin singkat saja. Nah ini yang mungkin menurut saya kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia ya, karena menurut saya kali ini menurut saya Dewi Fortuna-nya atau keberuntungannya di Indonesia, karena kebetulan kita negara sentral komoditas dan kebetulan juga Rusia sama Ukraina lagi perang, otomatis semua dana yang masuk ke saham-saham Rusia, terutama di emerging market ETF itu kan cukup besar porsinya. Mereka harus lari ke negara lain ya kan, ya salah satunya Indonesia. Ya ada pilihannya banyak sih, Indonesia, Malaysia, dan tapi Indonesia Malaysia kan yang punya komoditas dan net eksporter dari komoditas, salah satunya Indonesia. Dan kita kalau misalnya lihat sekarang helikopter view ya, semua market di pasar modal dunia ya mungkin kan pada jelek semua performance ya, US, UK, Europe, tapi yang bagus kan ada Malaysia, yang to get masih positif, Indonesia yang to get mungkin salah satu yang terbaik, Thailand. Jadi menurut saya ini ASEAN menurut saya akan bisa jadi raja baru sih dalam 2 tahun ke depan. Jadi kan dulu zamannya EU, sempat zamannya US, nah ini kan zamannya ASEAN nih, Asia Tenggara. Menurut saya bisa jadi raja baru, salah satunya ya Indonesia. Dan asing juga masuk, flow-nya kan dari tahun lalu sampai sekarang setiap hari kita nggak pernah lihat asing tidak net buy. Jadi menurut saya asing juga bukan asal beli sih, makin mendekati The Fed malah makin agresif belinya. Jadi menurut saya ini pasti ada satu alasan makro yang mungkin kita mesti cari tahu kira-kira kenapa Indonesia seseksi itu. Itu mungkin dari saya Pak Bernard. Oke, jadi kita melihat bahwa Jason ini masih cukup optimis ya dari teman-teman investor muda, bahwa nanti setelah pengumuman FOMC malah nanti ada potensi IHSG kembali rally. Nah, sebelum ke arah situ aku mau tanya ke Jason dulu sebelum ke Olive. Nanti ada potensi nggak koreksi dulu nih? Jadi kita dikasih kesempatan masuk karena sebentar lagi kita mau Lebaran. Biasanya menjelang Lebaran ada aktivitas taking profit dari investor domestik. Apalagi di awal-awal Mei, biasanya setelah Lebaran market juga sepi dan tentu saja mungkin banyak investor yang takut kaitannya mengenai FOMC meeting, wait and see dulu, makanya jualan dulu. Nah, kira-kira ada potensi turun dulu nggak untuk kita bisa entry dan kira-kira di area mana untuk kita bisa di-entry? Oke, menariknya IHSG sekarang ini kan ada GoCo yang sudah IPO ya. Nah, semenjak GoCo yang agak IPO ini menurut saya semacam agak cheat untuk bikin chart IHSG bergerak ke arah tertentu. Contoh ya, kita bisa lihat GoCo-nya merah hari ini, ya kan? Tapi ya GoCo-nya merah, terus bankingnya naik banyak, ya chartnya bisa tanda kutip naiknya nggak gitu banyak. Atau lagi kebalikannya, pas bankingnya merah, GoCo-nya hijau, tanda kutip ya chartnya bisa cenderung terbatas. Ya. Kalau apakah ada koreksi sih, saya yakin pasti ada koreksi karena ya short term pasti menurut saya sudah termasuk area overbought, pasti ada koreksi. Cuman menurut saya kalau ada koreksi menjelang Lebaran atau terutama after opening Mei, itu menurut saya kesempatan super duper bagus ya kan, terutama untuk saham-saham yang blue chip yang masih lagging kayak banking, menurut saya itu masih jauh banget sebagai leading indicator. Kemarin BCA baru bikin BCA Expoversary, itu acara KPR sama KKB baru dilakukan di akhir Maret sampai dan diperpanjang sampai tanggal 20 April kemarin. Itu kan luar biasa, bagus banget kan, dalam waktu beberapa minggu bisa dapat pinjaman sampai 19,5K sampai diperpanjang sama BCA. Dan itu pinjaman KKB dan KPR. Jadi menurut saya efek komoditi bumi udah kelihatan nih, karena indikatornya BCA bagus, Q1 BRI bagus, Q1 BCA juga oke, BKN juga Q1 bagus, semua banking bagus. Dan jangan lupa Bapak, tanggal 9 Mei itu ada rilis GDP Indonesia yang mungkin orang belum sadar. Nanti tanggal 9 Mei pas opening market itu ada rilis GDP Indonesia. Menurut saya ada kemungkinan GDP-nya above consensus kalau lihat flow asing yang begitu bagus menjelang GDP. Karena kita kan libur panjang kan, 29 kita libur, kita nggak bisa ambil aksi, FOMC meeting kita juga nggak bisa ambil action, pasarnya libur, nggak bisa beli, nggak bisa jual, kita baru bisa mulai trading tanggal 9 Mei. Jadi menurut saya ada koreksi, dan kalaupun kita mau masuk saham sekarang, kita nggak harus masuk saham yang index mover sih. Menurut saya saham teknologi, kaitannya salah satunya BBYB yang hari ini lagi ARB, ya kan. Menurut saya ini akan kena efek positif kalau ternyata tanggal 4 Mei FOMC-nya tidak
seagresif yang dibayangkan, itu malah akan bagus banget ke saham-saham teknologi di Amerika kan Nasdaq ya, salah satunya BBYB. Jadi menurut saya ada sweet spot buat masuk BBYB yang contohnya sudah masuk area support kuat banget. Hari ini ARB, dan kita akan like issue juga di akhir Mei. Weeks Mei kita bisa expect bakal ada pengumuman like issue dalam 2 minggu ke depan Pak Bernard. Mungkin aja pas libur lebaran, karena kan akhir Mei itu kan like issue-nya kan sudah ditetapkan dari bulan lalu, tapi belum ada KUM, belum ada X, belum ada rasionya. Nah, menurut saya pasti pengumumannya dalam 2 minggu ke depan, bisa jadi jatuh pas hari libur yang mana kita nggak bisa ambil action, nanti diresponnya ketika 9 Mei. Gitu Pak Bernard. Oh, Jadi kalau jadi ada intinya kalau kesempatan untuk buat masuk sih. mengenai IHSG atau index mover, kita bisa melihat beberapa support IHSG. Jadi ada potensi koreksi. Jadi teman-teman perhatikan area supportnya di area 7170 ada MA20. Kemudian next support di kisaran 7.100 dan nextnya lagi di kisaran area 6.950. Ini bisa diperhatikan teman-teman, area yang bisa menjadi entry ketika teman-teman ingin masuk IHSG. Tapi Coach Jason juga menyebutkan bahwa saham teknologi juga sangat menarik karena udah terkait cukup dalam. Karena ekspektasi mengenai inflasi, kenaikan suku bunga dan sebagainya, bahkan BBYB hari ini juga akan menguji area support kuatnya di area 1.700 ya, akan menjadi penantian di esok hari. Ini menjadi opportunity untuk spekulatif buy menurut Coach Jason di BBYB di kisaran area 1.700-an, dan red issue juga akan segera didengungkan atau dilaksanakan oleh BBYB, yang mana kita menunggu efektif surat dari OJK, mudah-mudahan bulan ini beres, dan bulan depan kita bisa namanya melakukan red issue, dan kita belum tahu harga berapa, nanti kita akan lihat nih. Nah, selanjutnya saya pengen ke Olive nih, sebelum dia live di tempat lain nih. Olive, halo apa kabar? Halo, Ya, baik, Kak Bernard. Yes, tadi kan kita udah bahas IHSG nih, bahwa IHSG ini potensi jangka panjangnya masih bullish, walaupun ada koreksi di kisaran area tadi yang saya sebutkan, teman-teman bisa mulai collect. Tapi collect nggak harus index mover. Tadi Bro Jason menyebutkan sektor teknologi juga boleh, yaitu BBYB. Kalau pandangan Olivia sendiri, sektor apa yang masih menarik di bulan Mei ke depan nanti? Silakan Olive. Oke. Jadi kalau aku jujur aja nih, tapi disclaimer on ya, salah satu bobot terbesar aku di Porto tuh juga sekarang BBYB, tapi ini bukan bentuk pom-pom karena mungkin aku punya alasan sendiri. Cuma kalau misalnya banyak orang yang belum pede ngikutin, kalau misalnya nggak ngikutin saham-saham index mover, ya udah berarti porsinya diatur aja. Misalnya 80% nggak apa-apa ikutin saham-saham index mover, yang 20%-nya bisa cari saham-saham yang bisa dikontrarian gitu. Dan aku setuju banget sama yang Jason bilang, karena memang kita di investor muda, menurut kita saham teknologi tuh sekarang udah banyak yang terkoreksi jauh ya, dan kita tuh memang tipikalnya suka yang kontrarian. Tapi kontrarian juga kan harus pilih-pilih sahamnya ya. Yang pasti kita harus cari tahu dulu dan punya conviction terhadap saham tersebut. Jadi ketika misalnya kita udah beli di bawah terus ternyata tambah di bawah turun, ya kita nggak galau. Itu satu sih. Kalau misalnya banking, jujur aja ya, walaupun memang harga banking tuh terutama big banks itu yang 4 bisa naik lagi kayak sekarang BBNI, Bank Mandiri, itu karena PBV-nya juga masih 1 kali. Terus ternyata BRI dan BCA juga Q1-nya bagus, apalagi BRI ya. Jadi mungkin market berekspektasi, apalagi fund asing, biasanya mereka mungkin udah punya info duluan bahwa BNI dan Bank Mandiri juga bakalan bagus gitu Q1-nya. That's why harga sahamnya pasti diapresiasi sama mereka. Jadi naik ke sekarang. Cuma aku pribadi kalau untuk baru mau masuk sekarang ya BNI, BMRI, kayak mending kalau aku mending agak tunggu dulu gitu. Better daripada kejar-kejar yang udah tinggi, walaupun kita tahu misalnya BNI, Bank Mandiri masih murah valuasinya, mending cari yang bagus tapi harganya lagi terkoreksi gitu. Nantinya kalau misalnya kedepannya Bank BNI dan Bank Mandirinya ada koreksi sedikit, turun 5%, 10%, ya baru bisa beli. Belinya juga mungkin kalau teman-teman yang mau investasi jangan lamsam gitu, karena kan di pertengahan tahun kita nggak pernah tahu ya, bisa aja ada berita-berita yang nggak mengenakan. Walaupun aku lagi-lagi setuju sama Ko Jason tadi bilang, kita tuh kalau berita tentang FOMC dari tahun lalu aja, berita tentang tapering aja, oh mau tapering, mau segala macam, mau naik suku bunga, biasanya kalau ada berita itu nanti market tuh bergejolak dulu, koreksi dulu gitu ya, tapi nanti pas kebijakannya beneran udah dijalanin, malah marketnya rally. Dan ini kita udah temuin berkali-kali, jadi harusnya teman-teman udah paham nih sama pola-polanya gitu. Yang terakhir kan waktu bulan Februari menuju Maret, karena Maret itu The Fed ada ada FOMC juga ngumumin kenaikan suku bunga yang pertama, di bulan Februarinya juga kita ngerasain tuh, bahkan penurunan IHSG-nya itu lebih dalam dari yang sekarang, 2%-an kalau nggak salah. Nah,
orang yang bisa cuan adalah orang yang bisa nangkap kesempatan itu gitu. Pas beli malah ketika koreksi gitu. Karena ternyata after FOMC bulan Aprilnya IHSG rally bahkan sempat cetak all time high gitu. Terus kalau kayak berita-berita perang juga sama. Biasanya nanti kalau tengah tahun ada berita perang yang aneh-aneh lagi, ya harus siap aja gitu. Justru manfaatin kesempatan. Kalau aku pribadi ya, mungkin industri yang teman-teman bisa masukin watchlist, aku tuh suka retailing sih. Retailing karena kita kan udah vaksinnya tuh udah booster dan lain-lain. Pak Jokowi juga genjot untuk orang-orang yang udah vaksin booster tuh dikasih kemudahan kan, kayak misalnya naik pesawat tuh nggak perlu PCR lagi dan lain-lain. Akhirnya itu mendorong banyak orang untuk mau vaksin booster. Kalau vaksin boosternya makin gede, otomatis ekonomi kita makin pulih. Nah, adanya COVID-19 itu kan yang berdampak sama menengah ke bawah. Menengah ke atasnya tuh enggak. Jadi orang-orang tuh udah banyak punya duit lebih. Akhirnya sekarang udah bisa balik ke mall dan lain-lain. Jadi aku suka retailing, terutama kayak Mapi, Mapa, yang gitu. Sebenarnya dari tahun lalu udah mantau ini sih, Mapi, Mapa gitu. Tapi kalau sekarang karena ternyata kita lihat juga laporan keuangan tahunannya ternyata resultnya bagus, untuk Mapi, Mapa juga berhasil turn around dari Q3 yang dia declining karena Delta, di Q4-nya udah bagus lagi. Jadi aku optimis di Q1 2022-nya juga akan bagus sampai 1 tahun ke depan gitu. Sama paling kalau teman-teman misalnya takut nih ya ada koreksi nanti di pertengahan tahun, ya udah cari aja saham-saham yang lagi mau ngadain corporate action, karena biasanya saham-saham yang mau ngadain corporate action itu ada kepentingan untuk digerakin harga sahamnya. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi yang menjadi catatan dari Olive adalah kalau untuk saham-saham big banks mungkin reward to risk ratio-nya udah tidak cukup menarik ya. Jadi teman-teman nanti bisa tunggu koreksi terlebih dahulu, dan saya juga udah sampaikan di saham pagi bahwa udah bisa taking profit 50-75%. Nanti ketika koreksi sebelum FOMC meeting atau sebelum 20 Mei, kita bisa koreksi secara bertahap di saham-saham perbankan. Tetapi Olive juga menggarisbawahi bahwa sektor teknologi yang udah koreksi cukup dalam ini menjadi hal yang menarik, reward to risk-nya cukup menarik. Salah satunya adalah BBYB, di mana BBYB area support kuatnya di area kisaran 1.700, next-nya di 1580, dengan resisten di kisaran area 2080 dan 2290, reward to risk-nya cukup menarik. Dan tadi kaitan mengenai pemulihan ekonomi pasca COVID-19, disebutkan saham kaitannya mengenai retail, yaitu ada Mapi dan juga Mapa yang menjadi pilihan dari Olive. Dan itu saja, sekali lagi disclaimer, dan nanti kita akan diskusikan lagi bareng William juga. Tapi karena ini oleh waktunya tinggal dikit nih, aku mau tanya nih insight-nya. Saham komoditas kan udah sempat rally cukup signifikan, tetapi belakangan ini saham-saham komoditas sempat mengalami koreksi cukup dalam. Contohnya Harum dari 14.200 sekarang udah di 11.000. Kemudian Dowit sempat ke area kisaran 650, sekarang di area 500. Apakah saham-saham komoditas yang koreksi cukup dalam ini menarik untuk kita lirik, mengingat tahun ini temanya adalah saham komoditas, ataukah better kita pilih sektor yang lain? Silakan. Oke, jadi banyak yang bilang proxy tahun ini kan adalah komoditas ya. Kalau tahun lalu itu bank digital, dan aku setuju sih karena memang kan kondisi makroekonominya itu mendukung. Dari tahun lalu sebelum terjadi perang juga kita udah lihat harga komoditasnya juga udah naik, ditambah ada perang, ya udah tambah-tambah gitu ya kan. Cuma apakah, ini juga banyak yang nanya di DM sama aku, apakah saham-saham komoditas itu sekarang udah selesai gitu pestanya atau udah kiamat? Menurutku cuma retracement aja gitu. Wajar aja karena IDX Energy itu dari to date naiknya udah 34% teman-teman. Sedangkan IHSG-nya naiknya itu sekitar 9%-an. Jadi ketika dia naiknya udah kencang, wajar dong kalau istirahat. Justru tren yang bagus adalah dia naik, abis itu ada koreksi dulu. Jangan sampai nggak ada koreksi, itu biasanya nanti dibantingnya lebih serem gitu. Jadi menurut aku masih potensial. Kalau misalnya ditanya juga, mungkin aku lebih ngejagoin nickel boleh, tapi kayak coal dan juga CPO belum selesai. Kenapa? Mungkin aku lebih paham tentang coal dan CPO ya dibanding nickel. Karena orang takut harga sahamnya turun, tapi kan kita lihat aja harga coal-nya juga masih di atas. Jadi kalau teman-teman tahu cost of production coal itu kan dia $70. Nah, kalau misalnya sekarang harga acuannya aja di atas $70, udah pasti kan perusahaan cuan gitu aja. Jadi sekalipun nanti walaupun kita nanti melihat harga acuan coal mungkin juga nggak setinggi $300, tapi tetap aja kalaupun dia turun, itu perusahaan itu tetap cuan. Jadi
kalau untuk call sendiri teman-teman bisa consider untuk beli dan dapetin dividen yield-nya gitu. Kalau misalnya koreksi, biasanya kan kalau kita ya investor tuh udah bisa memperkirakan nih, misalnya tahun depan um, earnings yang bisa didapat perusahaan berapa gitu ya, dan kita udah bisa hitung-hitung nih kira-kira dividennya berapa. Dan aku rasa masih banyak saham-saham call kalau misalnya terkoreksi itu dividen yield-nya juga bisa gede. Sama juga kayak CPO sih, walaupun CPO nih mungkin dalam jangka pendek karena suka ada intervensi-intervensi udah pasti harganya jadi lebih volatil ya di market. Tapi menurut aku CPO juga masih punya potensi sih gitu, walaupun agak lagging ya dibanding saham-saham call, karena kan CPO juga sekarang udah 6.000 ringgit Malaysia kalau nggak salah, cost of production-nya kan sekitar 2.700. Jadi kalau lebih di atas itu udah pasti perusahaan masih profit, apalagi perusahaan yang efisien ya, contohnya misalkan kayak Alsip gitu. Kalau kalian takut misalnya pilih perusahaan yang apa, ya udah cari aja di industri tersebut perusahaan-perusahaan yang paling sehat gitu, yang misalnya minim hutang dan lain-lain, contoh kayak CPO misalnya Alsip gitu. Oke, thank you banget ya. Jadi disebutkan bahwa komunitas masih menarik, retracement itu wajar. Jadi kita bisa manfaatkan untuk ketika di area-area support di retracement-nya udah ada pembalikan arah, apalagi turunnya volumenya kenceng, kita bisa mulai entry bertahap. Yeah. Contohnya Doit kita bisa perhatikan di area 500 dan 466 area support yang bisa diperhatikan. Kemudian yang udah turun, yang naik kenceng terus sempat turun juga Indika sempat sampai area 3000, sekarang udah di kisaran area 2500. Ini juga cukup menarik. Next support di kisaran 2370 dan next 2450, ini dua areanya. Dan juga Harum ini juga ada call, walaupun dia udah mulai ke nickel, dia sedang menguji MA100 di area 11.000 sebelum next support di kisaran area 10.350. Ini kita udah bahas call. Dan thank you Olive buat malam hari ini. Jadi mungkin ada yang disampaikan sebelum mengakhiri untuk Olive, dan nanti kita akan mungkin yang mau aku sampaikan, mungkin ini kan mau akhir bulan ini kita mungkin ngerasain ya ada tekanan jual di beberapa sektor, tidak semua, karena ternyata finance juga enggak gitu. Bahkan hari ini IDX non cyclical juga manggung gitu. Tapi kita ngerasain berapa hari ini ada aksi taking profit terutama di IDX energy dan juga basic industry gitu. Itu hal yang wajar teman-teman, namanya harga saham tuh pasti ada naik, ada turun gitu. Justru kalau aku lebih suka ketika misalnya udah lagi retracement atau koreksi kayak gini, kalau kita tahu memang perusahaannya ke depannya masih potensial, kenapa enggak untuk coba beli secara bertahap gitu. Jangan lamsam juga, tapi bertahap gitu sih. Nanti kasih waktu, maka biar waktu yang membuktikan gitu. Soalnya kan keadaan kayak gini tuh udah sering kita alamin ya, terutama di 2021 aja, bahkan 2021 kalau sekarang kita masih punya keuntungan asing tuh masuk terus. Sepanjang tahun 2021 tuh menurutku lebih parah gitu, pertengahan tahunnya asing tuh banyak ngelego saham-saham big banks, saham-saham big caps gitu ya. Yang kayak gitu aja buktinya sekarang IHSG bisa pulih gitu, apalagi yang kayak sekarang gitu. Jadi jangan takut. Oke, thank you Olivia buat malam hari ini. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk buka rekening support di eform.sukses.com atau di link bio ini, dan teman-teman akan langsung mendapatkan akses support terbaru di T+1 setelah teman-teman mendapatkan akses support yang lama. Dan nanti tanggal 17 Mei semua user akan mendapatkan akses aplikasi yang baru, baik yang lama dan baru. Plus buat hari ini yang screenshot acara hari ini ke Super Sekuritas dan investor muda, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan, atau semuanya akan mendapatkan akses ke aplikasi spot terbaru, Spot by Super Sekuritas. Dan juga nanti kita akan pilih untuk 10 orang, kita akan kasih kamus yang udah di story sama Cik Rita dan investor lainnya. Teman-teman akan mendapatkan kamus yang sama, yaitu bukan kamus biasa. Oke, thank you Oli buat malam hari ini. Oke, thank you semuanya. Aku pamit dulu ya teman-teman. Bye. Bye. Thank you Olive. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke William. Tadi kan aku udah bahas mengenai sektor CPO dan juga call terhadap Olive. Dan aku memang lebih suka call ya, karena call kalau naik kencang, turun juga kencang. Kalau ada turunan tajam, malah itu saatnya kita entry. Kalau udah ada pantulan ke atas atau rejection. Nah, kalau untuk sektor nikel dan timah bagaimana? Karena kita juga melihat bahwa nikel dan timah ini merupakan produser dari baterai listrik. Dan kita melihat di Q1 2022 Tesla mencatatkan penjualan all-time high-nya dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Akankah tren mobil listrik ini akan menjadi tren ke depannya karena kenaikan harga oil price yang cukup tinggi, sehingga nikel dan timah harganya tetap akan terus tinggi dan emitennya juga akan menarik? Silahkan William.
Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau untuk yang nikel dan timah, kita harus ngacu sama harga futuresnya itu sendiri ya. Jadi kalau selama harga nikelnya masih bagus dan harga timah futuresnya juga masih bagus, sebenarnya masih boleh di hold untuk ya saham-saham yang berbau produsen nikel dan timah. Nah, soal demand-nya, memang kalau kita lihat demand-nya rising, dan ditambah lagi dari Rusia dan Ukraina, buat harganya tuh makin tinggi. Jadi bukan karena supply-nya aja, tapi bukan karena demand-nya aja yang ada, tapi karena supply-nya juga emang lagi terkontraksi juga gitu, lagi bermasalah juga supply-nya. Dan mungkin kalau teman-teman lihat ya, Rusia sama Ukraina kan masih bergulir terus. Dan sampai kapan sih ini harga nikel bakalan tetap di atas, atau sampai kapan sih ini harga timah bakalan tetap masih di atas? Teman-teman mungkin boleh perhatiin update beritanya Rusia dan Ukraina. Mungkin nanti kalau sudah sedikit calm dan Rusia udah mulai produksi lagi, udah mulai uh, membaiklah hubungannya antara Rusia dengan negara-negara Eropa, dia bisa supply lagi, mungkin di situ harganya udah mulai bisa lebih stabil. Karena jujur dengan harga nikel di level seperti sekarang ini harganya cukup tinggi untuk harga nikel ya. Dan Ya. kalau teman-teman pikirin bahan baku mobil listrik kan 70% adalah ya itu kan baterai itu sendiri Ya. gitu. Jadi kalau sebagai produsen kan pasti pengen carinya yang lebih murah gitu. Dan hari ini kan kita baru lihat ya Tesla ketemu sama Pak Luhut sama Pak Pandu ya. Semoga aja kita bisa mendapatkan sebuah benefit ya dari situ ya. Jadi mungkin bisa supply ke sana. Tadi dulu kan Tesla kan nggak mau buka di Indonesia dan lain sebagainya, banyak cerita-cerita, banyak sentimen-sentimen yang nggak bagus kan gitu ya. Semoga dengan harga nikel yang seperti sekarang ini ada saling mutual benefit antara kita dengan produsen mobil listrik terbesar di dunia gitu. Kalau menurut saya sih Oh, seperti itu. jadi tadi yang di-highlight sama William yang cukup menarik adalah dependensinya tergantung dari perang antara Rusia dan Ukraina juga ya, karena saat ini memang banyak yang melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sehingga tidak bisa melakukan ekspor, tidak diperbolehkan ekspor ke atau impor dari Rusia sehingga mengakibatkan supply terbatas sehingga harga nikel mencapai 33 sampai 34 ribu USD per tonnya dan juga timah juga harga masih tinggi akibat perang ini juga. Dan dua ini merupakan bahan baku utama untuk electric vehicle, terutama kaitan mengenai baterainya, sehingga demand-nya memang dibutuhkan dan kedepannya emang potensinya luar biasa untuk nikel dan juga timah ini kaitan mengenai electric vehicle. Nah, kemudian secara teknikal, Bro William, saham apa yang menarik kita pantau kaitannya mengenai electric vehicle? Kita melihat bahwa Antam udah beberapa hari mengalami penurunan cukup signifikan dan udah akan menguji area support kuat di kisaran area 2440, hari ini ada rejection dan juga TINS juga ada rejection di kisaran area 1830 dan juga Inco. Apakah saham-saham tersebut secara teknikal udah cukup menarik untuk harga saat ini, Bro William? Silakan. Nah, kalau dari technical ya, ini di luar dari harga nikel dan harga futuresnya itu sendiri ya. Kadang-kadang kan harga futures itu kan yang bermain bukan cuma bukan cuma dari orang yang menggunakan nikel itu gitu ya, tapi bisa dari spekulannya juga. Jadi memang kan kemarin sempat di halt tradingnya dan harga nikel sekarang udah mulai lebih stabil. Mungkin sekarang udah lebih mencerminkan harga nikel dari demand dan supply yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya kan harga spekulan. Nah, kalau di sini teman-teman lihat harga Antam kan biasanya ngikutin ya. Harga futuresnya naik, harga Antam juga ikut naik. Harga futures Inco, harga futures nikel naik, Inco juga ikutan naik. Nah, kalau sekarang kalau teman-teman lihat, mungkin harganya antara Inco dan Antam nih ya, harganya pergerakannya agak sedikit beda gitu. Dan kalau saya sih lebih prefer antara Antam dan Inco, lebih demen mana? Saya sih jujur lebih demen Inco karena multiplier itu lebih bagus sebenarnya di Inco. Dan kalau kita lihat teknikalnya di Inco ini super bull ya kalau teman-teman lihat teknikalnya ini bull terus naiknya rally pertama itu dari di bawah 5.000 sampai dia naik sampai sekitaran 6.700 6.800 di situ, setelah itu reject ke bawah, tapi di level-level itu masih masih bagus banget buat akumulasinya. Karena lihat dari mana? Lihat dari volume transaksinya masih ramai banget dan dia rally terus sampai hampir 9.000. Dan menurut saya kalau koreksi seperti sekarang ini dari 9.000 sampai 7.000 itu masih cukup wajar. Saya rasa area-area demand-nya adalah area di mana rally pertama itu membentuk high tertinggi sekitaran level 6.700, 6.800 itu level yang lumayan bagus Inco buat kita entry di situ. Karena di situ level sempat tertinggi
setelah itu koreksi dan dia break lagi lebih tinggi di level tersebut gitu. Jadi area tersebut itu ada area pertukaran atau area kuatnya lah, support kuatnya. Jadi abis dia rally, nge-break di situ, nah di situ adalah area kuatnya sekitaran 6.700, 6.800. Kalau Antam, saya lihat dia nggak sempat rally tertinggi lagi kan. Waktu Inco naik tinggi banget, rally tinggi sekali, Antamnya masih di situ-situ aja gitu. Jadi saya rasa mungkin appetite investor ke Antam lebih kecil lah dibanding ke Inco ya. Dan menurut saya sih emang Inco juga multiplier pasti lebih bagus karena lebih fokus di nikel, produksi nikel gitu. Kalau Antam kan lebih menyeluruh ya, ada emasnya juga ya gitu. Oke, jadi untuk Inco istilahnya tadi hari ini masih ARB ya, memang 5 hari beruntun seperti saya sampaikan tadi, saham komunitas mulai cukup signifikan karena emang energi naiknya udah terlalu cukup signifikan dan area demand atau area support yang perlu diperhatikan ada kisaran area 6.600 sampai dengan 6.800. Nanti kita bisa lihat, kita bisa cicil di area-area ini. Nanti kita akan lanjutin ke area support selanjutnya karena kita melihat bahwa prospek kaitan mengenai electric vehicle itu masih cukup baik dan Inco merupakan pilihan dari Bro William. Kalau sektor teknologi gimana? Kita melihat bahwa sejak Gotoh IPO, sektor teknologi sedikit tertekan. Apalagi kita melihat bahwa Gotoh saat ini atau dalam 3 hari terakhir diperdagangkan di bawah harga IPO-nya. Bagaimana kaitan mengenai sektor teknologi yang dipimpin oleh Gotoh? Silakan, Bro William. Nah justru ini menurut saya cukup menarik nih dari Gotoh ya, karena kan kita mengkorelasikan indeks kita dengan indeks global kan, dan indeks global juga harus pergerakannya sama dengan indeks Indonesia IISG gitu. Tapi kalau teman-teman perhatiin dari tahun 2020 ke 2021, indeks teknologi, indeks di Dow Jones itu naiknya kenceng banget ya. Dibandingkan di Indonesia, mungkin naiknya nggak terlalu kenceng banget seperti yang di US gitu. Dan dari dulu kita selalu kan cari korelasi ya, antara, karena investasi kan udah global semua, dana udah global. Jadi kalau globalnya naik, Dow Jones naik juga harus naik. Dan tahun 2020, 2021 yang naik dari sektor teknologi, didorong dari sektor teknologi. Dan ini kan jadi dilema ya, nanti ISG bakalan keseret dari global atau seperti apa nih? Dan teman-teman kalau lihat dari porsi yang baru dari market cap yang ada di ISG, Gotoh kan porsinya besar sekali, sekitar 370 triliun. Dan itu porsinya udah jadi top 5 terbesar di ISG gitu. Dan kalau dari sentimen luar, mungkin kita tahun ini dan tahun depan mungkin kita boleh sedikit memutuskan korelasi antara bursa kita dengan bursa luar. Karena karakteristik negara kita dengan negara US punya karakteristik pasar modal yang beda. Kalau di sana mungkin teknologinya lagi boom banget, bagus banget ya. Kalau di kita adalah yang bagus komoditi gitu. Jadi, dan saya sempat baca-baca juga sih, kalau komoditi boom 2007, 2010, 2017, indeks kita bakalan tetap rally, walaupun mungkin di sana lagi kurang bagus gitu. Indeks global masih kurang bagus. Dan mungkin yang bisa jadi penggerak ISG, dan bener yang kayak Jason bilang, bisa jadi Gotoh adalah chipnya buat di ISG ini. Karena market cap-nya dia besar, dan free float-nya dia di bawah 5%. Kalau Gotohnya ditarik sampai 10% aja, mungkin udah menggerakkan ISG dengan sangat gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat, dari Gotoh yang baru IPO di harga 338, setelah itu sekarang udah di bawah harga IPO. Dan kita udah tahu juga bahwa ada skema green shoe, jadi akan dilakukan terus buyback, semacam seperti buyback lah. Jadi ada dana yang disiapkan buat menjaga harganya biar lebih stabil. Dan dana itu sudah terpakai. Kalau teman-teman lihat dari transaksi-transaksi yang terjadi di pasar juga, di bawah 330 itu transaksinya udah mulai berjalan, green shoe udah mulai berjalan ya. Kalau teman-teman lihat dari kan Gotoh menunjuk CIMB sebagai yang menjalankan green shoe-nya option. Nah, itu sudah mulai berjalan. Dan kalau teman-teman lihat, kalau di bawah 330 menurut saya ini harga yang cukup menarik. Dan di mana ISG juga sekarang di atas kan, kita pasti dilema nih. Nanti indeksnya kalau jatuh, apakah kegerus juga nih Gotohnya? Nah, menurut saya sih mungkin Gotoh bisa jadi leading indicator dari indeks salah satunya gitu. Dan yang cukup menarik Gotoh, dan yang kedua menurut saya yang cukup menarik juga adalah Bukalapak. Bukalapak itu menarik karena kalau teman-teman lihat market cap-nya sekitar 36 T, dia punya cash
masih di bawah 20 T atau setengah dari market cap-nya adalah cash. Dan itu kalau teman-teman analisa itu murah banget lah. Dan kalau teman-teman lihat TTV dari mitra bisnisnya Bukalapak, itu growing-nya 120%, naiknya signifikan sekali. Dan jarang kan ada yang punya bisnis site atau bisnis view seperti yang Bukalapak ini gitu. Dia lebih berjejaring ke mitra-mitra Bukalapak yang which is adalah orang pikir kayaknya nggak ada duitnya nih, kayak nggak ada cash-nya, tapi di situ justru Bukalapak growing di situ. Dan dia udah berjejaring juga, udah akuisisi Alobank ya, dia masuk ke Alobank, bukan akuisisi, dia investasi di Alobank, dia beli sahamnya, setelah itu udah beberapa Mark juga dia udah join, yaitu Trust Retail, dia juga udah mulai berkolaborasi, dan itu sebenarnya ditunggu oleh investor. Apa sih yang bakal dilakuin sama Bukalapak? Apa sih next step-nya yang bakalan ada di Bukalapak dengan cash yang segitu besar, dia bakal bisa apa? Seperti itu. Dan menurut saya dengan cash yang sangat besar, dia bisa berlaku banyak. Jadi dengan harga di level sekarang itu sangat murah ya untuk Bukalapak. Gitu. Oke, dan Bukalapak ini juga secara teknikal membentuk pattern ascending triangle ya, sangat cantik ya. Apalagi jika nanti dia bisa nge-break area kisaran 384, ini polanya akan sangat cantik untuk Bukalapak. Ini kita perhatikan, tapi untuk Gotoh memang sekarang sedang di area downtrend, kita tunggu di reversal terlebih dahulu ya. Waktu itu kita juga call dari Sukor, ada rekomendasi teknikal juga, 320, kalau jebol ke bawah kita stop loss dulu, dan ini udah stop loss, nanti kita lihat kapan menariknya. Tapi kalau menurut pandangan Bro William tadi ya, secara fundamental, secara kita lihat market Amerika Serikat, yang mana weighting sahamnya sudah cukup besar, Gotoh dan Bukalapak akan menjadi cukup menarik untuk kedepannya. Apalagi hari ini juga ada berita ya, bahwa transaksi e-commerce di tahun 2022 ini di kuartal 1 meningkat double digit growth-nya. Sehingga ini menjadi peluang yang menarik untuk Gotoh kedepannya, walaupun orang udah udah bisa keluar, udah bisa nge-mall, tapi transaksi e-commerce malah tetap meningkat. Oke, selanjutnya kita pengen ke Jason dulu sebelum Q&A. Kira-kira ada nggak yang pengen ditambahin dari Bro William dan juga Olive tadi? Silahkan Bro Jason. Iya, jadi intinya gini sih. Jadi intinya kan kita lagi dalam posisi banyak kekakukan. Pertama, Inggris all time high. Kedua, rate-nya itu kakaknya akan naik secara agresif ya. Tapi justru menurut saya agak kesempatan ya. Terutama ya sektor teknologi banyak sih, nggak cuma BWB, ada Gotoh, Gang Buka, dan lain-lain ya. Kalau misalnya menurut teman-teman ini adalah kesempatan untuk masuk ya, kita bisa pertimbangin salah satunya. Contoh mungkin saya mau komen soal masalah sektor teknologi lagi yang secara spesifik ya, kayak misalnya Gotoh. Tadi kan Gotoh beberapa bilang sempat call di 320, habis itu kenyakan cut loss, dan sekarang masih belum ada indikasi reversal di teknikalnya, candle-nya masih full bearish gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita berusaha mengebak apa yang akan terjadi di FOMC meeting dan nanti efeknya akan balik ke saham teknologi, menurut saya sweet spot-nya hari ini besok dan lusa. Besok dan lusa itu adalah hari terakhir sebelum kita tutup market dan libur panjang. Menurut saya itu bisa dimanfaatkan buat coba kalau misalnya ada reversal signal di saham-saham teknologi, itu adalah kesempatan buat masuk sih. Karena saya punya pandangan bahwa nanti tanggal 4 Mei nanti, walaupun hasil the Fed-nya naik 50 basis point pun misalnya, marketnya reaksinya malahan rally. Karena marketnya sudah koreksi duluan jauh sebelum the Fed itu. Dan kalau kita lihat belum berkonsensus, belum berekonomis, tidak ada satupun yang nggak expect suku bunga nggak naik. Sebenarnya semuanya sudah expect suku bunga akan naik. Dan kalau kita lihat ini kan sudah tinggal berapa hari kerja lagi nih menjelang FOMC meeting, kita bisa lihat aja nih yield 10 tahun sama yield 2 tahunnya sekarang ini live market malam ini ya dia udah mulai turun. Kalau udah turun kan berarti tanggalnya obligasinya mulai naik ya. Berarti kan price in-nya ya orang sudah nggak kaget kalau nanti ininya naik. Tapi kalau misalnya untuk terkait saham yang mungkin belum dibahas banget menurut saya, tadi kan sempat dibahas retail, itu menurut saya masih lagging. Yang kedua juga saham properti sih Pak Bernard. Pak, ini kan saham properti udah lama banget tidurnya, ya kan. Dan juga komoditi juga lagi boom banget. Pengampunan pajak juga sudah dijalankan. Tangganya orang punya excess cash super duper banyak, terutama di daerah. Dan ini kita bisa lihat dengan beberapa indikator. Indikator pertama kita bisa lihat yang kemarin BCA Expoversary yang jualan KPR dan KKB itu sangat luar biasa booming. Bahkan angkanya sampai 20K dalam waktu minggu saja. 2 minggu bisa nyentuh 20K nilai transaksi KKB dan KPR sampai diperpanjang sama BCA, ya kan. Dan kita bisa lihat di Q1 semua bank besar, BKN, BRI, Mandiri belum keluar, BNI belum keluar, tapi semua bank besar sudah keluar, hasilnya bagus. Itu yang pertama. Terus kedua, kita juga bisa lihat sebuah indeks di Bank Indonesia.
namanya indeks nilai tukar petani. Itu sebenarnya orang mungkin jarang lihat, tapi ada kok survei yang di Bank Indonesia namanya indeks nilai tukar petani. Nah, intinya indeks tersebut menunjukkan seberapa kaya petani Indonesia sekarang. Nah, teman-teman mungkin bisa cukup kaget melihat grafiknya bahwa 3 bulan terakhir di saat komoditi boom, itu indeks nilai tukar petani itu menyentuh all time high, dan indeksnya benar-benar naik cukup drastis. Pak Bernard, tangganya kalau komoditi boom, lag-nya itu kan ke multiplier efeknya ke retail, karena banyak petani di daerah sana, saku-sakunya entertainment mereka di sana mungkin kebanyakan hanya Ramayana, atau mungkin hanya beberapa shopping center atau tempat perbelanjaan. Jadi mungkin retail bisa diperhatikan di satu bulan ke depan, dan juga sektor properti. Dan terkait indeks crash, kan ini lagi banyak nih berbagai narasi katanya indeks akan crash, indeks akan resesi. Apakah akan terjadi koreksi? Saya percaya akan ada koreksi jangka pendek. Tapi saya yakin, saya cukup yakin indeksnya nggak crash. Koreksi iya, dan mungkin koreksinya cukup dalam ya, dalam kacamata IHSG ya, mungkin bisa ke kisaran 6.500, 6.600. Tapi itu IHSG ya teman-teman. Jadi ada potensi. Karena kalau teman-teman lihat sejak GoCo IPO sampai hari ini, kalau teman-teman coba compare grafik IHSG versus LQ45, itu grafiknya tuh anomali loh, berbeda. LQ45-nya naik banyak, IHSG-nya cenderung turun. Kenapa? Karena ada GoCo di dalamnya. Ya, kali kan Bro William sempat mention juga. Kalau kita lihat sekarang, kita bisa compare after GoCo IPO sampai sekarang, itu LQ45-nya naik sendirian, tapi indeks IHSG-nya yang di dalamnya ada GoCo. Kayak LQ45 nggak ada GoCo kan. Nah, yang ada GoCo-nya di dalam, itu cenderung turun. Jadi bisa aja nanti IHSG-nya turun. Benar. Tapi nggak semua saham. Mungkin terkonsentrasi hanya dengan beberapa saham, indeksnya mungkin turun. Ya, let's say 5%, 6% menyentuh target teknikalnya IHSG harus turun ke berapa. Tapi bukan berarti saham-saham blue chip lainnya turun. Karena menurut saya ada potensi, ini persis seperti rally di market Amerika 2 tahun lalu. Waktu pas pandemi 2020 kan semua orang bingung, ya ini kok bisa sih indeks Amerika naik orang lagi pandemi. Padahal kalau kita buka, itu sebenarnya nggak semua saham Amerika naik waktu 2020 sampai akhir. Yang naik hanya 5-6 saham teknologi, Facebook, Amazon, Google, dan kawan-kawan. Nah, tapi gara-gara mereka bobotnya besar, 6 saham itu naiknya banyak, indeks Amerikanya sampai hijau. Kebalikannya, berarti bisa juga nanti IHSG-nya koreksi. Tapi koreksinya bukan terjadi dalam skala yang lebar. Jadi bukan broad base, tapi hanya spesifik ke beberapa saham. Tapi karena saham itu bobotnya besar, IHSG-nya merah. Tapi kan ingat, kita di Indonesia, kita bukan beli IHSG, kita beli saham. Dan sering banget kejadian di setiap koreksi pasar yang besar sekalipun, kayak IHSG crash, terutama yang crashnya bukan karena hal-hal yang tidak terduga ya. Kalau misalnya koreksinya karena suku bunga naik, karena ekonomi melambat, itu kan hal yang sudah diduga dan diprediksi. Itu selalu ketika indeksnya merah, kondisi apapun, tahun apapun, pasti selalu ada saham-saham yang naik sendirian dan tanda kutip tidak peduli dengan IHSG. Nah, tugas kita ketika IHSG kurang bagus adalah mencari saham-saham tersebut. Jadi menurut saya nanti akan justru malah seru sih, saham-saham small cap akan gerak lagi. Pak Bernard nanti saham paginya mungkin makin ramai, karena saham pagi Pak Bernard kan banyak saham-saham small cap juga. Malah seru karena IHSG-nya mungkin merah atau mungkin sideways, tapi banyak saham-saham small cap geraknya bisa melawan indeks. Karena koreksinya pun dari semua analisa yang ada di market itu adalah alasannya karena pertama inflasi mau naik, kedua suku bunga mau naik, nilai tukar rupiah mau naik. Itu adalah hal-hal yang sudah diprediksi 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan ke belakang. Tapi kalau let's say crash-nya karena COVID, nah kalau COVID ya tanda kutip ya nggak ada yang kebak. Jadi istilahnya ada black swan sama white swan kan. Kalau black swan kan hal yang tidak diprediksi, nah itu crash-nya mungkin semua orang nggak expect. Tapi kalau crash-nya karena masalah ekonomi yang sudah diprediksi jauh-jauh hari, menurut saya itu banyak kesempatan Pak Bernard. Jadi kita bisa manfaatkan koreksi atau kita kontrarian nih. Sekarang kita mulai masuk ke saham-saham teknologi yang katanya paling jelek karena suku bunga mau naik. Karena jangan-jangan habis 4 Mei malahan berbalik arah, saham teknologinya malahan naik. Jadi menurut saya saham teknologi ini kuda hitam, kedua saham properti yang mungkin belum gerak sama sekali. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa pertama, poin pentingnya adalah di saat IHSG misal koreksi pun ada saham-saham yang menarik untuk kita simak. Karena IHSG memang cukup signifikan, udah sampai 7350, potensi koreksi ada di awal Mei sampai awal FOMC, tapi ada saham-saham laggard atau yang udah jatuh dalam. Tadi Bu Jason menyebutkan tadi sektor teknologi downside-nya udah minim, tadi menyebutkan BBYB. Kemudian ada kaitannya mengenai sektor properti dan retail yang cukup laggard dan bisa kita perhatikan. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke Q&A dari teman-teman sekalian. Nanti Bro Jason dan Bro William bisa menjawab kaitannya mengenai hal ini.
Yang pertama kita akan bahas kaitannya mengenai dua saham, yaitu Arto dan Agro. Karena dua ini juga merupakan bank digital, tapi bagaimana sih prospeknya dibandingkan dengan BBYB? Mungkin ke Jason dulu secara fundamental, nanti technical bisa William. Silahkan. Ya kalau Arko ya sama ya. Jadi menurut saya semua saham teknologi ini kalau teman-teman lihat Arko juga sama. Arko-nya lagi agak di support kuatnya 12.400 pada hari ini. Jadi menurut saya risk reward buat masuk saham teknologi gua hari ini sangat amat besar ya kan, karena saya punya pendapat, saya punya pandangan bahwa nanti tanggal 4 Mei FOMC The Fed akan menaikkan suku bunga. Tapi kalaupun suku bunganya naik malahan bagus karena sudah menjadi price in, sudah menjadi fakta. Jadi menurut saya gua hari ini adalah sweet spot, kesempatan baik buat masuk saham teknologi. Kalau teman-teman lihat semuanya Arko, Agro, BBYB, banyak deh, nggak cuma Arko sih, hampir semua saham teknologi ini ada di area support kuat hari ini. Jadi buat saya kok besok kok salah satunya Arko, ini untuk kesempatan swingnya sangat amat menarik Pak Benga. Karena kan kita masuk, terus hari Kamis tutup, tanggal 4 Mei berita The Fed, apapun hasilnya menurut saya justru malah marketnya akan rally karena sudah diprice-in. Nanti pas market bukan minggu depan ya efeknya mungkin fantastis karena kita belinya lagi di saat teknologi minggu-minggu ini lagi ditekan gila-gilaan. Jadi buat saya Arto menarik banget sih Pak Benga, karena ya kalau ngomongin soal bank digital memang prospeknya di Indonesia ya kita mungkin bisa ngomong panjang lebar, waktunya nggak cukup, tapi intinya kan prospeknya bagus ya. Dan menurut saya yang memang full bank digital yang sudah ada kan ya yang menurut saya bagus ya, pertama ada Arto, kedua ada Cbank, tapi Cbank mungkin nggak listing, kita nggak bisa beli juga, kita belum nggak bisa punya exposure ke sana, ya ketiga ada BBYB. Jadi menurut saya yaitu salah satu tiga saham menurut saya menarik sih Pak Bernard untuk diperhatikan. Tapi poin saya adalah dua hari ini, mungkin saya bisa ulangi, dua hari ini bagi besok dan lusa ini adalah kesempatan buat masuk saham-saham teknologi yang menurut saya blue chipnya yang teman-teman suka ya, BBYB kayak atau misalnya Arto atau misalnya Agro. Tapi menurut saya semua saham teknologi akan menarik Pak Bernard. Oke, kita lihat bahwa support Arto di 12.000, resistennya di kisaran 13.800 dan 14.600, reward turisnya cukup menarik ya saat ini untuk spekulatif buy. Kalau untuk William, Agro gimana Agro? Kalau Agro ya, saya sambil lihat dulu ya chartnya ya. Kebetulan sih udah, karena dia masuk fase downtrend, jadi saya dilihat dari watchlist saya. Tapi yang masih dalam watchlist sebetulnya BBYB. BBYB masih dalam watchlist. Kalau Agro ini karena dia waktu dia nge-break di level di bawah 1.800, dia langsung keras banget kan turunnya. Karena dia udah langsung masuk fase downtrend, strong bearish, dari 1.800 dia koreksi terus sampai bahkan sampai di bawah 1.000. Dan menurut saya sih area-area demand di mana tahun 2021 kan dia sempat rally ya. Sempat rally ini 2021 bulan Juni dia rally dari 900 sampai 2.800 kan bakal jadi bank digital under BRI gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, dia sempat rally awal-awal dari 800 perak ke 1.100, setelah itu koreksi di sekitaran 1.000. Nah ini udah di bawah 1.000, sekarang level 985. Nah kalau teman-teman lihat, area pertama kali dia mantulnya, area pertama kali dia mulai up rally-nya itu di sekitaran 940, 930. Nah artinya udah nggak terlalu jauh beda sama harga yang ada sekarang gitu. Kalau dari Agro ya, Agro sih seperti itu. Dan sebenarnya sih yang cukup menarik Arto ya. Arto saya baru lihat juga nih kayak harganya cukup menarik di level 12.400. Kalau teman-teman lihat topnya kan Arto di sekitaran sorry nih sebentar saya sambil lihat lagi. Ini Arto di sekitaran 19.000 kan, mau hampir 20.000. Kemarin dia sempat precision ya, kalau kita baca precisionnya dia sempat kena 19.000 itu tahun 2021 bulan Agustus, setelah itu kena topnya lagi di bulan Januari 2022 di 19.000 lagi. Jadi kalau teman-teman lihat polanya seperti ini di jangka menengahnya, kalau saya lihat sih ini masuk fase masih masuk sideways ya, masih masuk fase sideways. Dan kita lihat aja nih di 12.400 kita berharap sih nggak sampai jebol ya. Kalau jebol takutnya dia bakalan ada pelemahan yang lebih lumayan gitu ya di Arto. Cuma saya rasa sih nggak sampai jebol 12.400 karena dari global yang sempat Jason udah sempat bilang juga, dan mungkin kalau lihat dari indeks ya, Gotonya udah IPO, mungkin ini dia keseret juga karena sentimen-sentimen dari Goto. Gotonya koreksi banyak, Artonya ikutan buang, orang jadi kan kelihatannya kayak latah ya.
Goto jelek, Arto juga pasti jelek, tapi belum tentu. Sekarang Arto levelnya di berapa nih? Levelnya sekarang udah 12.400 gitu. Nah, kadang saya juga memposisikan diri saya, saham itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang busuk banget gitu. Semua saham itu bagus, asalkan harganya berapa gitu. Nah, kalau di level sekarang dari 19.000 udah koreksi ke 12.400, menurut saya udah cukup bagus gitu. Kayak sama kayak Goto lah. Goto mungkin di harga udah mau 400 gitu udah mahal banget ya. Cuma kalau udah di level-level sekarang kan udah jadi bagus gitu. Jadi mungkin sahamnya kelihatannya biasa-biasa aja tapi harganya bagus. Ya, jadi bagus gitu. Oke, thank you William. Mungkin kita udah tinggal 5 menit nih. Kita langsung aja ke closing statement nih. Kira-kira apa nih yang menjadi summary dari tema pada malam hari ini? Sell on May, go away, iya atau tidak? Silahkan dari Jason terlebih dahulu. Silahkan. Ya, mungkin saya akan kasih tambahan kira-kira mungkin saham-saham small cap yang mungkin teman-teman bisa perhatikan yang biasanya gerakannya tidak kepengaruh sama indeks ya. Yang tadi mungkin kalau saya bisa summary pertama menurut saya kenaikan suku bunga adalah hal yang tidak perlu dikakuti karena memang marketnya sudah koreksi duluan dan tanggal 4 Mei malahan menurut saya setelah pengumumannya diumumkan naik 50 basis point itu malahan marketnya rally dan itu mungkin bisa terlihat di market Amerika ketika kita liburan. Jadi kalau kita mau antisipasi gerakan tersebut belinya minggu ini karena minggu depan kita sudah libur. Nah, untuk saham-saham small cap, teman-teman mungkin ada berita terbaru soal Garuda Indonesia ya, katanya Garuda Indonesia mau diselamatkan. Ya, berarti kan ini ada hubungannya sama saham-saham travel dan teman-teman bisa lihat sendiri lebaran ini travel boom juga terjadi juga, banyak tiket ke Singapura juga mahal dan kalau ngomongin soal Garuda ikut direspon baik atau enggak, teman-teman bisa lihat anak usahanya GMFI. Bisa lihat kan 2 hari setelah berita tersebut, arah 2 hari, jadi kan tandanya responnya baik sama market bahwa restructure-nya akan terjadi dan travel boom ini kan ya porsinya cuma 2 ya, sekarang cuma ada Gia, terus ya Gianya masih suspend sama ada CMPP dan CMPP yang dulunya awalnya nggak liquid, sekarang sudah mulai liquid ya kan, yang dulunya ARB sekarang sudah mulai kuat, bahkan sudah membentuk pola uptrend yang bagus, jadi mungkin teman-teman bisa pakai saham-saham travel. Dan yang kedua yang mungkin banyak orang belum sadar karena perang Rusia Ukraina yang terjadi di dunia ini, Rusia itu adalah produser kayu lapis atau triplek atau plywood terbesar di dunia salah satunya. Dan Rusia itu mencerminkan 10-12% supply dunia. Dan salah satunya juga kalau kita bersama Belarus sebelahnya itu juga bisa sampai 16% supply dunia. Nah, karena ada perang Rusia Ukraina dan Rusia itu kan disuspend oleh perdagangan dunia, supply plywood dunia itu nggak bisa diambil dari Rusia, terutama negara barat kayak UK, Eropa itu nggak bisa, UK, Eropa, Amerika nggak bisa ambil dari Rusia. Akhirnya siapa yang kelimpahan? Kalau teman-teman baca berita, dubes-dubes Indonesia di Eropa sudah menyampaikan bahwa ekspor plywood dari Indonesia itu naik pesat banget. Jadi teman-teman yang punya bisnis triplek, plywood tuh yang lagi happy. Saya juga agak cek ke teman saya yang punya bisnis triplek, saya tanya apakah harga triplek naik, dia bilang harga tripleknya naik terus setiap bulan, nggak naiknya cukup drastis. Salah satu sahamnya, teman-teman bisa lihat ya, namanya Suli, SULI. Nah, ini adalah perusahaan produsen plywood, namanya Suli. Ini harganya sudah mulai keluar dari 50 perak. Ini Suli ini sebenarnya perusahaan hampir tanda kutip kesulitan tahun 2020 kemarin karena pandemi, konstruksi ikut jatuh banyak, kesulitan. Tapi tiba-tiba karena ada perang Rusia Ukraina, ini menggagal perusahaan jadi bagus banget ya karena dunia kekurangan triplek mau nggak mau harus cari dari Indonesia. Dan Indonesia ya salah satu yang listing perusahaan plywood yang ada di Indonesia itu namanya Suli. Kemarin bisa lihat Suli itu market cap-nya masih kecil banget, cuman ya 300M, 400M. Cuman kuartal 3, kuartal 4 aja tiba-tiba EPS-nya naik pesat, apalagi kuartal 1. Karena kan perang Ukraina kan memanaskan kan di kuartal 1. Jadi kemarin bisa lihat pertama Suli, kedua bisa saham-saham terkait travel yang kayak CMPP ini atau lagi Garuda Indonesia pas bukan. Karena kemarin bisa lihat responnya dari GMF kan juga sama ya, equity-nya negatif, anak usahanya Garuda, tapi responnya malah auto reject atas 2 hari setelah berita Gia yang katanya ingin di-restructure 7,5K. Dan kata kuncinya yang teman-teman harus garis bawahi adalah di sana tertulis 7,5K itu akan diberikan oleh pemerintah setelah ada kesepakatan dengan kreditor. Alias ya nanti utangnya dikecilkan atau utangnya dihapus atau ada write off. Ini sudah dilakukan juga sama AirAsia X. Di Malaysia sana AirAsia X tiba-tiba hutangnya dihapus oleh kreditor, akhirnya write off dari rugi menjadi laba bersih. Dan ternyata di Garuda juga sama teman-teman. Ada saya baca berita kalimatnya jelas kok bahwa 7,5K akan diberikan setelah Garuda Indonesia mendapatkan kesepakatan dengan para kreditor. Karena sekarang kalau teman-teman lihat LK-nya Garuda
sebenarnya Garuda ada cash buat operasional pesawat, cuman secara rugi besar karena ya itu mereka kan semua pesawatnya leasing dan sewa dengan sebuah lembaga institusi keuangan yang mau nggak mau karena mereka nggak bayar leasing itu mesti dicatat sebagai cadangan kerugian ya sehingga kerugiannya besar sekali. Nah cuman kalau kreditornya sepakat dan menghapus ya berarti kan otomatis cadangan itu hilang dari yang awalnya rugi menjadi untung hanya karena masalah pencatatan akuntansi. Jadi ya dua saham small cap yang teman-teman bisa perhatikan CMPP sama tadi saya sebut namanya Suli dan nanti 2 hari ini adalah waktu terbaik dan sweet spot buat beli saham-saham teknologi favorit ya. Mau Arko boleh, tadi Arko juga supportnya bagus, mau BBWB juga sama nih support kuat. Ya apapun yang menurut saya saham teknologi, bahkan GoCo sekalipun menurut saya kalau nanti besok pecah 300 pun itu menurut saya menarik dengan konteks The Fed akan naikin suku bunga di 4 Mei. Jadi menurut saya bisa manfaatkan 2 ini untuk posisi swing trading, manfaatin koreksi dalam di saham-saham teknologi yang katanya akan jelek karena suku bunga naik. Karena menurut saya suku bunga naik itu adalah sebuah rumor yang kita bisa manfaatkan untuk beli saham-saham teknologi. Sekian dari saya nih Pak Bernard. Oke. Selanjutnya kalau dari William bagaimana? Silakan William. Iya, kalau dari saya sih tadi pembahasannya udah cukup komprehensif banget ya dari Jason, dari teman-teman dari Olive juga dan semuanya. Nah, kalau dari saya palingan kalau teman-teman lihat inflasi, mungkin itu suatu ketakutan yang selalu digaungkan ya. Inflasi. Tapi kalau teman-teman perhatikan, justru itu yang kita kejar sebetulnya. Kita justru mengejar harus sampai inflasi, harus adanya kenaikan-kenaikan harga yang artinya ekonomi mulai naik lagi. Dan kalau teman-teman lihat polanya juga di US itu inflasinya naik, baru the Fed, baru udah next tinggi ini, baru the Fed menaikkan suku bunga. Dan kita sih Indonesia benar-benar really blessed ya, dengan adanya commodity boom, dengan kondisi seperti sekarang ini, baru tahun 2016 atau 17 kemarin nih, baru akuisisi yang Freeport juga, dan harga tembaga juga naik gitu. Kayak kita benar-benar really blessed banget. Jadi buat saya sih kita enjoy the bull aja. Enjoy the bull sampai kalau kita lihat historinya, waktu komoditi naik tahun 2007, 2010, 2017, dia naiknya gila-gilaan. Naiknya kenceng banget. Jadi kita jangan sampai miss this opportunity. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, kita benar-benar really blessed gitu. Dan satu pesan saya, cari saham yang bagus itu gak susah, asalkan kita rajin ngulik-nguliknya aja sedikit gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di luar sana, mana nih saham yang bagus, di perusahaannya minus, perusahaannya rugi. Tapi kalau teman-teman mungkin rajin sedikit aja, kita di Indonesia rajin sedikit aja. Karena nggak susah cari tinggi di Indonesia gitu. Mungkin berbeda dengan Oke, wow luar biasa banget. Jadi kita tidak perlu takut sama namanya on main go away, di mana kita bisa melihat bahwa 2 hari ini, besok dan lusa menjadi kesempatan untuk buy on weakness, terutama untuk saham-saham teknologi seperti dipaparkan oleh Bro Jason tadi. Dan untuk saham-saham lainnya nanti kita bisa lihat tunggu ketika IHSG terkoreksi, kita tadi bisa pilih saham perbankan atau nanti saham-saham yang laggard, kita bisa pilih ketika nanti market udah koreksi menjelang FOMC meeting. Oke, sekali lagi terima kasih Jason dan William buat malam hari ini. Luar biasa banget. Sayangnya Thank you Pak Bernard buat waktunya. thank you. Oke, see you banget. Thank you Jason, William, Thank bye-bye. you.